Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi medan magnet, yakni gaya magnet. Akan tetapi sebelum itu anak-anakku sekalian, Bapak akan menjelaskan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memahami konsep gaya magnet. Yang kedua, mengidentifikasi penerapan konsep gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, diharapkan dengan adanya pembelajaran kita hari ini, kalian dapat mengetahui serta memahami konsep gaya magnet serta kalian dapat menemukan penerapan-penerapan dari konsep gaya magnet dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, ketika kita berbicara tentang gaya magnet, maka kita akan berbicara tentang gaya Lorentz. Lalu, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang disebabkan oleh muatan listrik yang bergerak atau arus listrik yang berada dalam sebuah medan magnet. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pembahasan gaya Lorentz kita akan membaginya menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama, gaya Lorentz pada kawat penghantar berarus listrik. Yang kedua, gaya Lorentz pada dua konduktor sejajar. Yang ketiga adalah gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan masuk pada pokok bahasan yang pertama, yakni gaya Lorentz pada kawat penghantar berarus listrik. Misalkan Bapak punya sebuah kawat penghantar listrik. Oke. Kemudian kawat tersebut Bapak letakkan dalam sebuah medan magnet. Jadi kita letakkan kawat tersebut dalam sebuah medan magnet. Nah, seperti yang sudah kita pelajari dalam pembahasan sebelumnya, bahwasannya medan magnet adalah ruang atau wilayah yang masih dipengaruhi oleh magnet. Nah, hal inilah yang menyebabkan yang namanya gaya magnet, sehingga dapat menyebabkan benda atau kawat tersebut dapat bergerak. Nah, selanjutnya bagaimana arah dari gaya magnet tersebut? Oke, jadi sekarang kita akan mengetahui bagaimana arah dari gaya magnet. Misalkan Bapak punya ini adalah arah gaya dari medan magnet. Kemudian ini adalah arah arus dari sebuah kawat penghantar berarus listrik tersebut. Nah, sekarang bagaimana arah gaya dari gaya magnet tersebut? Nah, lalu bagaimana arah gaya dari gaya magnet tersebut? Nah, anak-anakku sekalian, arah gaya magnet selalu tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh arus listrik dan medan magnet. Jadi, arah dari gaya magnet tersebut selalu tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh arus listrik dan medan magnet, sehingga kita dapatkan gaya magnet dari kawat penghantar ini adalah seperti ini. Ini adalah gaya magnetnya. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan besar dari gaya magnet tersebut? Untuk besar dari gaya magnet tersebut, secara matematis dapat kita tuliskan dengan persamaan F sama dengan I kali L kali D kali sin theta. Nah, di mana I di sini adalah kuat arus dari kawat penghantar tersebut, kemudian L adalah panjang kawat, kemudian D adalah medan magnet, kemudian sin theta. Theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara kuat arus dan medan magnet tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan masuk pada pokok bahasan yang kedua, yakni gaya Lorentz pada dua konduktor sejajar. Jadi, setelah kita membahas bagaimana gaya Lorentz pada kawat pengantar berarus listrik, sekarang kita akan membahas bagaimana gaya Lorentz pada dua konduktor. Nah, misalnya Bapak punya dua konduktor yang Bapak letakkan secara sejajar. Ini Bapak namakan konduktor yang pertama, kemudian ini adalah konduktor kedua. Dapat kita lihat bahwasannya dari gambar Bapak tersebut, antara konduktor 1 dan konduktor 2 itu dipisahkan sejauh A. Jadi A di sini merupakan jarak antara konduktor yang satu dengan konduktor yang kedua. Nah, kemudian untuk
arah arus dari dua konduktor ini kita samakan arah arusnya, sehingga arah arusnya kita namakan ini I1 atau arus dari konduktor pertama. Kemudian ini kita namakan sebagai I2, arus dari konduktor kedua, sehingga akan menyebabkan gayanya tarik menarik. Ini adalah F1 gaya dari benda pertama, ini adalah F2 gaya dari benda kedua. Sedangkan untuk medan magnetnya itu akan seperti ini. Jadi sebenarnya ini juga. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bagaimana besar gaya Lorentz pada konduktor sejajar. Jadi kita temukan bahwasannya gaya Lorentz untuk konduktor sejajar itu dapat kita tuliskan secara matematis. F Lorentz itu sama dengan F1 akan sama dengan F2-nya. Atau gaya Lorentz pada konduktor pertama akan sama dengan gaya Lorentz pada konduktor kedua, di mana besarnya yakni dapat kita tuliskan mu 0 kali I1 kali I2 per 2πa. Oke, dimana kita ketahui bersama bahwa mu 0 di situ adalah permeabilitas vakum, sedangkan I1 adalah arus pada konduktor pertama, I2 adalah arus pada konduktor kedua. Kemudian di sini ada P dan A. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa A di sini merupakan jarak antara konduktor pertama dan konduktor kedua. Jadi ini adalah besar gaya Lorentz pada konduktor sejajar. Nah, setelah kita membahas bagaimana gaya Lorentz pada dua konduktor sejajar, selanjutnya kita akan membahas pokok bahasan yang ketiga, yakni gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan kepada kalian bagaimana gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik. Sebelumnya Bapak akan menggambarkan bagaimana arah gaya pada partikel bermuatan listrik. Misalnya Bapak memiliki misalnya ada sebuah arah medan magnet B. Kemudian di sini Bapak memiliki sebuah partikel bermuatan listrik, yang dimana partikel bermuatan listrik tersebut bergerak dengan kecepatan ke arah sana. Nah, sama halnya seperti gaya Lorentz pada kawat pengantar berarus listrik, begitu pula dengan gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik, di mana arah gaya Lorentz-nya itu selalu tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk antara kecepatan dari partikel dengan medan magnet partikel tersebut. Sehingga kita akan dapatkan arah gaya magnet dari muatan partikel bermuatan listrik ini adalah seperti ini. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana besarnya gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik tersebut. Kita peroleh gaya Lorentz-nya atau F Lorentz-nya itu sama dengan Q kali V kali B sin theta. Nah, di mana Q di sini adalah muatan dari partikel tersebut, kemudian V di sini adalah kecepatan partikel, kemudian B adalah medan magnet, kemudian sin theta. Sin theta di sini, theta adalah sudut yang dibentuk antara arah kecepatan benda dengan medan magnet. Nah, inilah besarnya gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari bagaimana gaya Lorentz pada kawat penghantar arus listrik, pada dua keping konduktor sejajar, serta pada partikel bermuatan listrik, sekarang kita akan mempelajari bagaimana penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini Bapak memiliki sebuah contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya pada galvanometer. Jadi galvanometer di sini sebenarnya menggunakan prinsip dari gaya Lorentz, di mana untuk menggerakkan jarum galvanometer tersebut itu menggunakan gaya Lorentz. Jadi medan magnet dalam galvanometer tersebut akan menyebabkan yang namanya gaya Lorentz, sehingga dapat
menyebabkan jarum dari galvanometer itu dapat bergerak. Oleh karena itu, galvanometer merupakan salah satu contoh penerapan dari gaya Lorentz dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak-anakku sekalian, masih banyak lagi penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak mengharapkan melalui pembelajaran ini kalian dapat menemukan sendiri bagaimana penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak berharap dengan adanya pembelajaran kita hari ini, kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan gaya Lorentz, serta kalian dapat menemukan penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan kita setiap hari. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.